berikutnya saya undang jamaah untuk kembali mengajukan pertanyaan. Ada Ananda atau Bapak Alif ini, silakan boleh berdiri. Oke, Ananda santri Alif ini ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Subi Muhammad Alif. Afwan Ustadz Habib, Ustazah, saya izin bertanya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua sedangkan kedua orang tua kita sudah meninggal sejak kecil? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Habib ini tadi yang bertanya dari tadi ini santri-santri ananda-ananda yang solih-solihah insya Allah ya. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pertanyaan dari Ananda Alim ini luar biasa, bahwa menunjukkan insya Allah beliau akan berbakti sama orang tuanya walaupun sudah wafat. Dulu pernah kejadian zaman Rasulullah. Rasulullah menceritakan tentang hebatnya orang-orang yang berbakti sama orang tua. Rizkinya diberi mudah. Seperti tadi ringkas tadi kisah tentang surat Al-Baqarah. Itu apa? Ceritanya langsung sedikit sebelum kita jawab itu. Ya, itu subhanallah, ibunya mengatakan, nak, ayah kamu ninggalin warisan. Mana ibu? Mana? Kepengen, apalagi gak punya. Ada di hutan, kata ibunya. Kamu panggil itu sapi itu dengan nama Ya Rabba Ibrahim, Rabba Ismail, Tuhannya Ibrahim, Tuhan Ismail, seperti ayah kamu. Baik ibu. Anaknya patuh luar biasa. Pergi ke hutan, panggil, wahai sapi, dengan nama Tuhannya Ibrahim, Tuhan nama Ismail, datanglah kamu. Tiba-tiba datang, udah gede, udah bertahun, besar sapinya, Masya Allah. Sapinya indah, cantik luar biasa. Namanya mudzahabah, karena warnanya kuning kayak emas-emasan. Akhirnya dibawa pulang, kata nurut. Sapinya nurut, taat. Karena apa? Anaknya taat sama orang tuanya. Subhanallah, sampai di rumah ibunya bilang, nak, jual ke pasar untuk modal kamu usaha. Gak perlu investor nih ceritanya. Enggak. Modal dalam negeri ini, taat sama orang tua. Ini untuk kita ini penting. Bangsa kita ini perlu diajarkan berbakti sama orang tua. Akhirnya anaknya nurut, jual ke pasar. Ibunya lihat berapa ini pasaran. Di dalam kisah itu mengatakan 3 dinar. Nah, jangan jual kecuali 3 dinar. Dan kamu jangan jual kecuali musyawarat kepada aku dulu. Waktu sudah ada orang mau, sebentar, saya mau beritahu ibu dulu. Sampai ke pasar. Di pasar subhanallah ditawar betul 3 dinar. Kata orang itu, orang menawar 3 dinar. Oke, beli. Kata dianya, maaf saya harus izin ibu, beritahu ibu. Kata orang yang beli bilang apa? Saya kasih double 6 dinar. Coba, tergiur apa tidak kira-kira? Tergiur. Tapi anaknya taat. Enggak, saya akan beritahu ibu saya dulu. Pulang dibawa sapi lagi. Ibunya heran. Nah, enggak laku. Enggak laku bu, ada 6 dinar. Hah, 6 dinar? Kata dia, udah besok kamu ke sana jual 6 dinar. Tapi jangan jual kecuali beritahu aku dulu, katanya. Ya bu, baik. Anaknya taat sama ibunya luar biasa. Sampai sana 6 dinar. Orang itu ada lagi. Nah, udah 6 dinar. Enggak, saya boleh 6 dinar, tapi harus saya beritahu ibuku dulu. Saya beli 12 dinar, kata dia. Double lagi. Masya Allah. Akhirnya pulang ke ibunya. Kenapa nak nggak jadi? Mbak, 12 dinar bu, 12 dinar. Tapi dia nggak mau musyawarat ataupun saya pulang dulu ke ibu. Akhirnya kata ibu, oh tenang, kamu pergi besok tanya sama dia, ini sapi boleh dijual apa tidak. Ini malaikat datang utusan dari Allah membawa rizki. Malaikatnya mengatakan apa? Bilang sama ibu, jangan dijual kecuali dengan harga seberat sapi ini emas. Masya Allah. Berapa ton coba? Kita lihat dulu. Kalau lagi kurban tuh, ada gubernur sekian ton. Betul apa betul? Presiden sekian ton. Ini sapinya gede. Dijual dengan emas. Subhanallah. Di sisi lain Bani Israel ada orang lagi ribut. Ini kayak sandiwara ini, tapi bukan drakor ya, maaf. Ini subhanallah, Allah skenario di sana Bani Israel ada orang dibunuh. Orang kaya raya konglomerat. Semuanya pada meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, dia meninggal, tinggal satu ponakan. Semuanya nunggu hartanya ini warisan. Ponakannya dapat ini. Lama akhirnya nggak dapat, dibisikin sama setan.
Kamu pengen dapat warisan cepat? Iya, bunuh punya paman kamu. Hah? Bunuh supaya dapat. Nggak ada yang tahu. Caranya gimana? Dibunuh, taruh di sebelahan antara desa ini dengan desa ini, kampung Bani Israel dan kampung lain, supaya bikin tidak ada yang tahu. Malam-malam ditutup di sana. Akhirnya terbunuh, orang kaya terbunuh. Terkenal apa tidak kira-kira? Kono ribut, yang bunuh sebelah sana, kata ini sebelah sini. Tenang, tenang, ada orang satu tenang. Kan ada Nabi Musa. Tanya Nabi Musa. Nabi Musa itu suka tahu ada Allah, katanya ada Tuhannya. Tanya Nabi Musa. Di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 67 sampai 71 itu kisahnya. Subhanallah, idh qala Musa liqaumihi, dan seterusnya, an yadhbahu baqarah. Akhirnya katanya orang itu, harus cari, katanya. Kata Nabi Musa, Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Sapi ini. Maka akhirnya kata Bani Israel, boleh beli sapi gampang, duitnya orang konglomerat yang mati. Wah, urusan kumpul, cari. Tanya sama Nabi Musa, warnanya apa? Warnanya begini. Kata, terus ke sana, warnanya tapi bingung lagi. Tanya lagi Nabi Musa, bagaimana sapinya? Oh, nggak pernah dipakai untuk bajak, nggak pernah. Akhirnya susah apa tidak kira-kira? Wah, susah, nggak dapat di pasar, nggak ada. Pas lewat di rumah itu, ini sapinya persis, warnanya kuning, tasurun nadirin, nggak pernah dipakai untuk bajak, nggak pernah ini pas. Akhirnya berebut ke situ semuanya ke situ. Bilang, Bu, nah ini sapi mau dijual nggak? Mau, tapi dengan seberat sapi ini emas. Hah, gila katanya dia. Mau, nggak mau sudah katanya dia. Mau jual. Orangnya ini berpikir, duit bukan duitnya. Kalau duit kan bukan duitnya, kira-kira ambur-amburan nggak kira-kira? Nah itu yang penyakitnya itu, kalau nggak ada amanat ini. Kalau nggak ada amanat, ambur-amburan, duit bukan duitnya. Akhirnya dibilang, udah gimana ribut, mahal, kumpulin. Duitnya orang kaya konglomerat, dihitung, pas seberat sapi itu emas. Akhirnya mereka apa? Mau lihat Musa ini bener apa enggak. Kurang ajar nih Bani Israel. Akhirnya dibeli, udah beli aja. Masya Allah, anak yang miskin tadi jadi apa? Berkat apa? Taat sama orang tuanya, nurut luar biasa, konglomerat. Akhirnya setelah itu dibeli, disembelih, dan bisa suruh sembelih, ambil sebagian, potongkan, tepukkan kepada si jenazah ini, si mayit ini. Ditepuk, dia hidup kembali. Tanya kepada dia, siapa yang membunuh kamu? Dia kan tahu. Yang membunuh adalah ponakannya nggak dapat warisan. Gara-gara membunuh, rizkinya pindah dari konglomerat menjadi kepada orang yang miskin. Taat sama ibunya, taat sama ayahnya, istrinya taat sama suaminya. Rumah tangga yang berkah menjadi kaya raya dengan secepatnya. Oleh karena itu, Quran surat yang paling panjang dinamakan surat Al-Baqarah. Jangan main-main dengan Al-Quran. Ini orang orientalis, ternyata ekonomi luar biasa. Betul apa betul? Pengen cepat kaya apa enggak? Pengen apa tidak? Berbakti sama orang tuanya. Pengen Indonesia kaya cepat? Pengen maju kekayaannya? Didik anak Indonesia untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya. Ini pesan untuk para pemimpin yang akan datang. Didik anak-anak Indonesia untuk berbakti sama orang tuanya. Insya Allah Indonesia akan menjadi berkah. Amin, amin, amin. Amin, Masya Allah. Terima kasih Habibana. Masih